Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Ulangan pasal 20. Israel sedang dipersiapkan menghadapi peperangan ketika memasuki tanah perjanjian. Musa berkata, "Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau." Perhatikan situasinya. Musuh lebih banyak, kuda mereka lebih banyak, kereta perang mereka lebih kuat. Secara manusiawi, Israel mempunyai alasan untuk takut. Namun Tuhan tidak berkata, "Jangan takut karena musuhmu sebenarnya lemah." Tuhan juga tidak berkata, "Jangan takut karena engkau lebih kuat daripada yang engkau pikirkan." Alasan mereka tidak perlu takut adalah Tuhan menyertai engkau. Inilah dasar keberanian orang percaya. Bukan karena masalah kita kecil, bukan karena kemampuan kita besar, tetapi karena Tuhan bersama kita. Alkitab tidak mengajarkan kita berpura-pura bahwa persoalan tidak ada. Israel benar-benar melihat kuda. Mereka benar-benar melihat kereta perang. Mereka benar-benar melihat jumlah pasukan musuh. Tuhan tidak menyuruh mereka menutup mata. Iman bukan mengatakan tidak ada masalah. Iman berkata, masalah itu nyata, tetapi Tuhan lebih besar daripada masalah itu. Ini penting. Ada orang yang mengira bahwa orang beriman tidak boleh merasa takut. Padahal keberanian bukan berarti tidak pernah mengalami ketakutan. Keberanian adalah tetap mempercayai dan menaati Tuhan di tengah ketakutan. Mungkin hari ini ada kuda dan kereta di hadapan kita. Masalah keluarga, tekanan ekonomi, persoalan pekerjaan, konflik pelayanan, masa depan yang tidak pasti, tanggung jawab yang terasa terlalu besar. Jangan menyangkal kenyataan, tetapi jangan pula membiarkan kenyataan menjadi lebih besar daripada Tuhan di dalam pikiran kita. Musa berkata bahwa Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mengapa Mesir kembali disebut? Karena ketika menghadapi tantangan baru, Israel harus mengingat pertolongan Tuhan yang lama. Sebelum memandang musuh di depan, lihatlah dahulu karya Tuhan di belakang. Israel dapat berkata, "Kalau Tuhan sanggup membawa kami keluar dari Mesir, Dia sanggup membawa kami menghadapi Kanaan." Saudara, ingatan rohani sangat penting bagi iman. Ketika menghadapi masalah baru, kita sering bertindak seolah-olah ini adalah pertama kalinya Tuhan harus menolong kita. Padahal, bukankah Dia sudah berkali-kali memelihara kita? Ada doa yang pernah dijawab, ada pintu yang pernah dibuka, ada masa sulit yang pernah dilewati, ada kebutuhan yang pernah dicukupkan, ada kegagalan yang pernah dipulihkan, ada air mata yang pernah Tuhan ubah menjadi kesaksian. Karena itu, ketika ketakutan datang, jangan hanya bertanya, "Seberapa besar masalah saya?" Tanyakan juga, "Seberapa setia Tuhan selama ini?" Ayat 2 mengatakan bahwa sebelum pasukan maju berperang, seorang imam harus datang dan berbicara kepada mereka.
Menarik sekali. Sebelum pedang digunakan, firman harus didengarkan. Sebelum strategi dijalankan, hati harus diarahkan kepada Tuhan. Imam berkata, "Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka." Mengapa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ada saat-saat ketika yang paling kita perlukan bukan strategi baru. Kita membutuhkan firman yang mengingatkan siapa Tuhan. Ketika hati lemah, firman menguatkan. Ketika pikiran kacau, firman menata kembali perspektif. Ketika ketakutan membesar, firman membawa mata kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya orang percaya membutuhkan Alkitab setiap hari. Bukan sekadar untuk menambah pengetahuan, tetapi supaya hati terus diarahkan kepada Tuhan. Perhatikan ungkapan ayat 4. Tuhan berjalan menyertai kamu. Bukan hanya Tuhan mengawasimu dari jauh, tetapi Dia berjalan bersamamu. Ini merupakan salah satu tema besar Alkitab. Ketika Yosua harus menggantikan Musa, Tuhan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ketika Israel melewati masa sulit, Tuhan berkata melalui Yesaya, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau." Dan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Ia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, janji terbesar Tuhan seringkali bukan bahwa kita akan terhindar dari lembah. Janjinya adalah Dia akan berjalan bersama kita melewati lembah itu. Mazmur 23 tidak berkata, "Aku tidak akan berjalan dalam lembah kekelaman." Tetapi, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Kemudian ayat 5-8 memberikan ketentuan yang menarik. Ada orang yang baru membangun rumah tetapi belum menempatinya. Ada yang baru menanami kebun anggur tetapi belum menikmati hasilnya. Ada yang sudah bertunangan tetapi belum menikah. Mereka diberi kesempatan kembali. Bahkan orang yang takut dan tawar hatinya juga diminta pulang supaya ketakutannya tidak menular kepada orang lain. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami keadaan manusia. Keberanian tidak berarti kita harus berpura-pura kuat. Ada musim ketika seseorang harus maju, ada musim ketika seseorang perlu menyelesaikan tanggung jawab yang lain. Ada pula saat ketika hati perlu dipulihkan terlebih dahulu. Kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Tuhan mengetahui kapasitas dan musim kehidupan masing-masing. Ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tawar hati harus pulang, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ada prinsip penting di sini. Keadaan hati kita dapat memengaruhi orang lain. Ketakutan dapat menular. Pesimisme dapat menular. Keluhan dapat menular. Satu orang yang terus mengatakan tidak mungkin, kita pasti gagal, tidak ada harapan, dapat melemahkan seluruh komunitas. Tetapi sebaliknya juga benar. Iman dapat menular. Pengharapan dapat menular.
keberanian dapat menular. Bayangkan jika di tengah kesulitan ada seseorang berkata, "Memang ini tidak mudah, tetapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan." Kalimat sederhana itu dapat menguatkan banyak orang. Karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kehadiran kita menambah ketakutan atau menghadirkan pengharapan? Namun kita harus berhati-hati menerapkan bagian tentang peperangan Israel. Perang Israel dalam konteks perjanjian lama tidak boleh begitu saja dijadikan pembenaran bagi konflik, kekerasan, atau ambisi manusia masa kini. Perjanjian baru menegaskan bahwa peperangan utama gereja bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Peperangan kita adalah peperangan rohani, melawan dosa, pencobaan, kuasa kegelapan, dan segala sesuatu yang menentang kehendak Allah. Dan kabar baiknya adalah kemenangan yang paling menentukan sudah diperoleh oleh Yesus Kristus. Di kayu salib tampaknya Kristus kalah. Ia ditangkap, dihina, disalibkan, mati. Namun justru melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Karena itu, keberanian Kristen bukan keyakinan bahwa saya pasti mendapatkan semua yang saya inginkan. Keberanian Kristen adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, saya berada di dalam tangan Kristus yang telah menang. Saudara, mungkin kita tidak tahu apa yang menanti kita besok, tetapi kita tidak perlu menerima kekuatan untuk seluruh masa depan hari ini. Tuhan memberikan anugerah untuk hari ini. Ketika tantangan datang, hadapilah bersama Tuhan. Ketika keputusan harus dibuat, carilah kehendaknya. Ketika hati mulai takut, ingatlah kesetiaannya. Ketika kekuatan terasa habis, bersandarlah kepadanya. Jangan berkata, "Aku harus kuat." Katakan, "Tuhan adalah kekuatanku." Ada perbedaan besar. Kalau kekuatan bergantung kepada diri sendiri, suatu hari kita akan habis. Tetapi kalau kekuatan kita berasal dari Tuhan, kita dapat terus berjalan sekalipun dalam kelemahan. Renungan hari ini mengajarkan bahwa keberanian orang percaya bukan lahir karena masalahnya kecil atau dirinya kuat, tetapi karena Tuhan menyertainya. Kita boleh melihat kenyataan dengan jujur, tetapi kita tidak boleh melupakan siapa yang berjalan bersama kita. Di dalam Yesus Kristus, kemenangan terbesar atas dosa dan maut sudah dikerjakan. Karena itu, kita dapat menghadapi setiap hari dengan iman. Bukan aku pasti sanggup, melainkan Tuhan menyertaiku dan anugerahnya cukup bagiku. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah ada kuda dan kereta yang akhir-akhir ini membuat hati kita takut dan kehilangan pengharapan? Ketika menghadapi persoalan itu, apakah kita hanya memandang besarnya masalah atau juga mengingat besarnya kesetiaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Kami mengakui bahwa ada saat-saat ketika hati kami takut, lemah dan tawar. Persoalan terlihat besar dan kami merasa kekuatan kami tidak cukup. Tetapi hari ini kami kembali mengingat firman-Mu. Engkau berjalan menyertai kami.
Tolong kami mengingat semua pertolongan-Mu di masa lalu dan mempercayai-Mu untuk perjalanan yang masih ada di depan. Jagalah mulut kami supaya tidak menyebarkan ketakutan dan keputusasaan. Pakailah kami justru menjadi pembawa iman dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ketika kami menghadapi peperangan rohani, ingatkan kami bahwa Yesus Kristus telah menang melalui salib dan kebangkitannya. Karena itu, kami menyerahkan ketakutan, masa depan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak berjalan sendirian, Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.